Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah hukum waris BW akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Listia Novianti. Yang kedua, Muhammad Hanif Aliuddin. Yang ketiga, Zuha Triajeng Sekarwati. Yang keempat, Helina Milionaire Tias. Baik, selanjutnya saya akan mengawali presentasi pada materi ini mengenai bagan ahli waris. Yang pertama yaitu Jeffrey sebagai pewaris yang telah meninggal dunia, yang mempunyai 3 orang anak bernama Abdul, Sari, dan Sinta. Namun Abdul ini adalah anak Jeffrey yang telah meninggal, namun meninggalkan ataupun mempunyai 2 orang anak yang bernama Abi dan Abu yang merupakan cucu dari Jeffrey, seorang pewaris. Kemudian Jeffrey sendiri juga mempunyai anak di luar nikah, sejumlah 3 orang anak yang bernama Dio, Ita, dan Gusti, dan ditandai dengan garis putus-putus pada gambar bagan di sini. Yang selanjutnya adalah harta peninggalan pewaris, yaitu Jeffrey. Yang pertama yaitu harta warisan berupa uang sejumlah 9 miliar dan hutang sejumlah 3 miliar. Yang dimana harta warisan tersebut dikurangi hutang tersebut menjadi 6 miliar. Jadi sisa warisan harta peninggalan Jeffrey menjadi 6 miliar rupiah. Selanjutnya untuk bagian harta warisan tanpa wasiat, yaitu harta benda peninggalan sejumlah 9 miliar dikurangi hutang sejumlah 3 miliar, sehingga harta warisan untuk ahli waris menjadi 6 miliar rupiah. Yang pertama, bagian anak luar kawin apabila diakui menjadi 1/3 dikali 1/6 menjadi 1/18. Sisa dari bagian anak luar kawin yaitu 1 dikurangi 3/18 menjadi 15/18. Untuk bagian anak sah menjadi 1/3 dikali 15/18 menjadi 15/54 yang disederhanakan menjadi 15/18. Untuk bagian ahli waris pengganti menjadi setengah dikali 5/18 sama dengan 5/36. Sehingga masing-masing bagian ahli waris yaitu untuk Ita, Dio, dan Gusti menjadi 1/8 dikali 6 miliar rupiah yang hasil dari pengurangan peninggalan harta warisan dikurangi hutang menjadi 3 miliar 333. Lalu untuk Abdul sendiri digantikan oleh ahli waris pengganti yaitu anaknya Abi dan Abu menjadi 5/36 dikali 6 miliar rupiah menjadi 833 juta rupiah. Untuk Sari dan Sinta menjadi bagian 5/18 dikali 6 miliar rupiah menjadi 1.666.000.000. Kemudian untuk bagian harta warisan dengan adanya wasiat, yaitu harta benda peninggalan sebesar 9 miliar dikurang dengan hutang sebesar 3 miliar dikurang dengan wasiat sebesar 5,4 miliar, sehingga harta warisan untuk para ahli waris yaitu sebesar 600 juta rupiah. Dan untuk perhitungannya, pertama-tama harta benda peninggalan dikurangi dengan hutang, yaitu 9 miliar rupiah dari harta warisan dikurang dengan 3 miliar dari hutang dan mendapatkan hasil 6 miliar rupiah. Kemudian dihitung harta untuk wasiat. Untuk panti asuhan sendiri mendapatkan 1/5 bagian dikali dengan 6 miliar dan mendapatkan hasil 1,200 juta rupiah.
Untuk sopir pribadi mendapatkan 1/5 bagian dikalikan dengan 6 miliar rupiah dan mendapatkan hasil 1.200.000.000 rupiah. Untuk istri simpanannya mendapatkan bagian 1/2 dikalikan dengan 6 miliar rupiah dan mendapatkan hasil 3 miliar rupiah. Total dari keseluruhan tersebut yaitu 5,4 juta rupiah. Kemudian sisa harta peninggalan yang sudah dikurangi tersebut dikurang dengan jumlah harta yang diwasiatkan, yaitu 6 miliar rupiah dikurang dengan 5.400.000.000 rupiah dan mendapatkan hasil 600 juta rupiah. Sehingga untuk sisa harta warisan para ahli waris yaitu sebesar 600 juta rupiah. Dengan perhitungan bagian anak di luar kawin apabila diakui yaitu 1/3 yang diambil dari keseluruhan total anak di luar kawin tersebut dikalikan dengan 1/6 dari keseluruhan total para ahli waris dan mendapatkan hasil 1/18 bagian. Kemudian dari sisa bagian anak di luar kawin tersebut yaitu 1 dikurangi dengan 3/18 dan mendapatkan hasil 15/18 bagian. Dan bagian untuk anak sah itu sendiri yaitu 1/3 dari bagian dari total keseluruhan anak sah yang dikalikan dengan 15/18 dan mendapatkan hasil 15/54 dan jika diperkecil yaitu 5/18. Bagian untuk para ahli waris pengganti karena para ahli waris sah telah meninggal dunia yaitu 1/2 dari total ahli waris pengganti dikalikan dengan 5/18 dan mendapatkan hasil 5/36. Maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yaitu ITA dengan 1/18 bagian dikalikan dengan 600 juta rupiah dan mendapatkan hasil 33.333.334 rupiah. Untuk Dio mendapatkan 1/18 bagian dikalikan dengan 600 juta rupiah dan mendapatkan hasil 33.333.334 rupiah. Untuk Gusti mendapatkan 1/18 bagian dikalikan 600 juta rupiah dan mendapatkan hasil 33.333.334 rupiah. Kemudian untuk Abdul, karena Abdul telah meninggal dunia, di sini dia digantikan dengan ahli waris pengganti yaitu Abi dan juga Abu. Masing-masing mendapatkan 5/36 bagian dikalikan dengan 600 juta rupiah dan mendapatkan hasil 83.333.333 rupiah per masing-masing. Kemudian untuk Sari dan juga Sinta mendapatkan 5/18 dikalikan 600 juta rupiah dan mendapatkan hasil 166 juta rupiah 666.666 rupiah untuk masing-masing orang. Bagian ahli waris ini kurang dari hak mutlak yang telah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian legitim porti. Legitim porti menurut pasal 913 KUH Perdata, yang dimaksud legitim porti adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris. Garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Untuk poin yang A, yaitu pembagian mutlak legitim porti untuk ahli waris dalam garis ke bawah berdasarkan pasal 914 KUH Perdata. Untuk yang pertama yaitu jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, maka legitim portinya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang. Untuk yang kedua, jika meninggalkan 2 orang anak sah, maka besarnya legitim porti adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut. Sedangkan untuk yang ketiga, jika meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih,
maka besarnya legitimorti adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Untuk poin yang B, berdasarkan pasal 916 KUH Perdata, bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima oleh anak luar kawin menurut undang-undang. Selanjutnya di sini apabila terdapat ahli waris yang melebihi legitimorti dan merugikan legitimaris, maka dapat diajukan tuntutan untuk memenuhi legitimorti melalui incourting atau pengurangan dari wasiat. Nah, batasnya wasiat yaitu legitimorti sendiri. Dengan kata lain, tidak boleh melebihi 1/2 atau setengah bagian dari warisan. Untuk selanjutnya, ketentuan mendapatkan legitimorti. Yang pertama, yaitu orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Untuk yang kedua, orang tersebut harus ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato. Untuk yang ketiga, mereka tersebut walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris merupakan ahli waris secara undang-undang atau ab intestato. Selanjutnya yaitu cara menghitung besarnya bagian mutlak atau legitimorti. Berdasarkan pasal 921 KUH Perdata, besarnya bagian mutlak atau legitimorti dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau legitimaris. Yang kedua, jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada. Yang ketiga, kemudian dikurangi utang-utang pewaris. Untuk yang terakhir, dari hasil penjumlahan dan pengurangan di atas, kemudian dihitung besarnya bagian mutlak atau legitimorti dari hasil ahli waris mutlak atau legitimaris yang menurut bagiannya. Dalam kasus Jeffrey, apabila semua ahli waris atau legitimaris menuntut bagian mutlaknya, maka pembagiannya adalah yang pertama, kita hitung terlebih dahulu sisa harta warisan, yaitu harta benda peninggalan 9 miliar dikurangi hutang sebesar 3 miliar, yaitu hasilnya 6 miliar. Kemudian dihitung bagian mutlak dari ahli waris atau legitimaris sebagaimana tercantum dalam pasal 914 KUH per bagi anak sah dan dalam pasal 916 bagi anak luar kawin. Sehingga bagian legitimorti anak luar kawin apabila diakui yaitu 1/2 dikali bagian yang seharusnya diterima oleh anak luar kawin tersebut menurut undang-undang yaitu 1/18 sehingga hasilnya 1/36. Kemudian bagian legitimorti untuk anak sah karena anaknya ada 3 maka bagiannya yaitu 3/4 dikali bagian yang seharusnya diterima oleh anak sah menurut undang-undang yaitu 5/18 sehingga hasilnya 15/72 dan disederhanakan menjadi 5/24. Karena ada ahli waris yang meninggal dunia, maka bagiannya diberikan untuk ahli waris pengganti, sehingga bagian untuk ahli waris pengganti tersebut yaitu 1/2 dikali 5/24, hasilnya 5/48. Sehingga masing-masing bagian ahli waris yaitu yang pertama ITA, bagian legitimortinya 1/36 dikali 6 miliar sehingga hasilnya 166.666.667 rupiah. Kemudian DIO, bagian legitimortinya 1/36 dikali 6 miliar sehingga hasilnya 166.666.667 rupiah. Kemudian untuk Gusti, bagian legitimortinya 1/36 dikali 6 miliar sehingga hasilnya 166.666.667 rupiah. Kemudian
ada anak sah yaitu Abdul, Sari, dan Cinta. Karena Abdul sudah meninggal dunia, maka digantikan oleh ahli waris pengganti yaitu Abi dan Abu. Dan bagian Abi adalah 5/48 dikali 6 miliar sehingga hasilnya 625 juta rupiah. Kemudian untuk Abu bagiannya yaitu 5/48 kali 6 miliar sehingga hasilnya 625 juta rupiah. Kemudian untuk Sari, bagian legitimate party-nya 5/24 dikali 6 miliar sehingga hasilnya 1.250 juta rupiah. Kemudian untuk Sinta, bagian legitimate party-nya 5/24 dikali 6 miliar rupiah sehingga hasilnya 1.250 juta rupiah. Dan total dari semua jumlah setelah dihitung bagian legitimate party-nya yaitu 4.250 juta rupiah. Setelah ditemukan seluruh total bagian legitimate party, maka bagian tersebut dikurangi dengan jumlah yang sudah dibagi sebelum legitimate party dihitung untuk ahli waris, yaitu 4.250 juta rupiah dikurangi 600 juta rupiah sehingga hasilnya 3.650 juta rupiah. Dan dari kurangan tersebut kemudian diambilkan atau dikurangkan dari wasiat atau bagian penerima wasiat. Dengan panti asuhan dikurangin 10/45 dikali 3.650 juta rupiah sehingga hasilnya 811.111.111 rupiah. Kemudian untuk sopir pribadi dikurangi 10/45 bagian dikali 3.650 juta rupiah yang hasilnya 811.111.111 rupiah. Dan kemudian untuk istri simpanan dikurangi 10/18 bagian dikali 3.650 juta rupiah sehingga hasilnya 2.027.777.780 rupiah. Sehingga masing-masing bagian penerima wasiat setelah legitimate party ahli waris dihitung dan sudah dikurangkan dari bagian penerima wasiat tersebut, maka untuk panti asuhan bagiannya yaitu 388.888.889 rupiah. Kemudian untuk sopir pribadi yaitu 388.888.889 rupiah. Dan kemudian untuk istri simpanan yaitu 972.222.220 rupiah. Sekian penjelasan dari kami mengenai bagian legitimate party. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.